Teman-teman, sekadar mengingatkan, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semangat sehat ya! Halo semuanya, nama saya Rani. Saya mewakili penerbit Duta. Kali ini saya akan memperkenalkan satu produk baru dari penerbit Duta, yaitu Sukses AKM. Sukses AKM untuk kelas 1 sampai dengan kelas 12. Jadi dalam rangka menyukseskan salah satu program pemerintah terkait peningkatan literasi, sebelumnya penerbit Duta itu sudah menerbitkan Sikat AKM dan Sukses AKM. Kedua produk ini tujuannya untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi asesmen kompetensi minimum nasional yang akan diselenggarakan untuk kelas 5, 8, dan 11. Nah, terus untuk kelas lainnya gimana? Apakah perlu juga diuji kompetensi minimumnya? Kalau melihat tujuan pemerintah terkait pelaksanaan AKM, maka jawabannya adalah perlu. Untuk itulah kami menerbitkan AKM kelas. Nah, sejalan dengan tujuan pelaksanaan AKM, tujuan dari penerbitan AKM kelas adalah untuk membantu guru mendiagnosa hasil belajar setiap individu siswa agar dapat merancang kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, maka sasaran kegiatan pembelajaran yang sesuai atau teaching at the right level akan tercapai. Nah, terus bagaimana sih metode pembagian kelas, kemudian soal-soal dalam buku Sukses AKM yang diterbitkan oleh Duta itu acuannya apa gitu. Nah, kalau pembagian kelas dan soal dalam Sukses AKM kelas terbitan Duta itu disusun mengikuti pembagian level yang dipublikasikan oleh Pusmenjar. Jadi kalau informasi dari Pusmenjar bahwa buku ini dibagi menjadi 6 level untuk 12 kelas. Level 1 untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, level 2 untuk kelas 3 dan kelas 4 SD, level 3 untuk kelas 5 dan 6 SD, demikian seterusnya sampai level 6 untuk kelas 11 dan 12 SMA. Nah, untuk soalnya disusun berdasarkan apa? Jadi kalau buku Sukses AKM kelas ini mengikuti kriteria kompetensi minimum yang diujikan, harus ada kompetensi literasi numerasi dan ada kompetensi literasi membaca. Nah, nanti literasi membaca itu akan dibagi menjadi 2, yaitu literasi teks fiksi dengan literasi teks informasi. Nah, dalam semua buku itu akan mencakup pembagian yang sama seperti itu, tapi levelnya disesuaikan dengan kelasnya. Kemudian, bagaimana sih bentuk soal dalam Sukses AKM kelas ini? Bentuk soalnya mengikuti bentuk soal yang ada di PISA dengan TIMSS, yaitu ada soal objektif dan ada soal yang non-objektif. Soal objektif itu terdiri dari pilihan ganda yang hanya satu jawaban benar, kemudian ada pilihan ganda kompleks atau jawaban benarnya bisa lebih dari satu, ada soal objektif berbentuk menjodohkan, ada juga soal objektif berbentuk isian singkat. Jadi isinya itu bisa angka, nama benda yang sudah fix, ya hal-hal yang pendek ya, jawaban pendek dan ringkas. Nah, bentuk soal yang kedua adalah bentuk soal non-objektif atau esai atau isian panjang. Jadi bentuk soal yang ada di buku itu mengikuti bentuk soal yang sudah ditetapkan. Kemudian apa saja sih fitur-fitur dalam Sukses AKM kelas?
Jadi dalam buku Sukses AKM ini, setiap buku akan terdiri atas 2 bagian. Bagian 1 berisi materi dan soal terkait literasi numerasi. Bagian 2 berisi materi dan soal terkait literasi membaca. Setiap bagian akan dipecah dalam beberapa pokok bahasan materi sesuai kompetensi minimum yang akan diujikan. Jadi di bukunya nanti ditulis sebagai bab. Nah, di setiap awal pokok bahasan disajikan materi singkat yang sesuai dengan sasaran kompetensi minimum yang harus dikuasai di level tersebut. Jadi ada bahasan materi yang akan membahas apa saja sih kompetensi minimum yang harus dikuasai, misalkan di level 1 untuk kelas 1. Nah, itu dikasih dulu materinya. Nanti setelah anak dikasih materi, kemudian barulah diberikan soal untuk melatih kompetensi terkait. Siswa akan diberikan soal latihan mandiri, yaitu mengerjakan soal yang memiliki level high order thinking skills. Kemudian bentuk soal latihan yang diberikan sesuai dengan bentuk soal yang disajikan dalam TIMSS dan PISA. Jadi tadi ada bentuk soal objektif dan non-objektif. Kemudian di akhir setiap bagian, siswa akan berlatih mengerjakan soal-soal simulasi. Soal simulasi ini berisi soal-soal gabungan kompetensi minimum yang harus dikuasai di level tersebut. Jadi kalau tadi diberikannya per materi dalam soal latihan mandiri, maka di bagian yang simulasi soal-soalnya sudah digabung dari materi-materi yang sudah diberikan. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan tadi mengenai Sukses AKM kelas. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk pembelian bisa di mana? Bisa di sini. Pembeliannya. Kemudian jangan lupa like and subscribe ya. See ya.